Oke. Buka dulu. Lala. Di dalam box. Boxnya kebuka. Mac Studio. Oke, yo, what's up guys, and welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin dan Mac Studio baru aja fresh mendarat di studionya Best in Tech, komputer desktop terbaru dari Apple yang katanya gila banget kemampuannya dengan chipset terbarunya M1 Ultra, walaupun ini bukan, tapi nanti gue akan bahas lebih lengkap lagi, dan kita akan juga compare sama beberapa PC editing yang ada di studionya Best in Tech, plus gue juga akan compare sama MacBook Pro 14 inci M1 Pro gue, karena yang ini adalah varian M1 Max yang paling termurah bisa dibilang. So, langsung aja tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. Let's go! Oke, guys, first of all, the box. Ini dia boxnya Mac Studio. Jadi dari depan adalah si Mac Studio-nya, dari belakang adalah si koleksi port-portnya, di mana kalian bisa lihat ada 4 buah Thunderbolt, ada LAN 10 gigabit katanya udah ya, ada si AC plug-nya, ada 2 buah USB biasa, ada HDMI, dan juga ada si headphone jack dan tombol power di sebelah. Jadi lengkap banget untuk urusan portnya, ya kurang lebih mirip-mirip sama si Mac Mini yang kita pernah bahas juga, bisa dibilang Mac M1 termurah, tapi ini dengan tambahan si Thunderbolt-nya aja sama si LAN-nya yang udah 10 gigabit. Oke, unboxing-nya, yes, kita akan coba aja langsung. Pertama kita bisa lihat di sini ada pull tab-nya ya, jadi udah nggak ada plastik-plastikan lagi. Wah, ini tidak terlalu rapi guys. Dan sekarang kita coba bukanya gimana nih? Oh, kayak gini kayaknya ya. Boxnya tadi juga kan kayak ngebuka kayak gitu ya. Kalau ini kita coba lihat. Wah, alright. So, yes, kalau kita ngebuka, pertama di atas ada si booklet manualnya. Kita lihat ada isinya apa aja. Ada isi stiker nih yang paling ditunggu-tunggu ya. Oh, stikernya yang kali ini warna hitam dan gede banget juga. Jadi kalau kalian yang stikernya kecil-kecil ya, nih pakai ini biar ngalahin yang kecil-kecil. Sama ada kertas-kertas manual seperti biasa ya. Ini dia Mac Studio. Kita buka bersama-sama. Nah, dia jadinya dibuka gitu, terus baru ini diangkat. Udah, gitu doang guys. Gede juga ya, kayak kotak makanan banget bentuknya. Nanti kita coba buka. Dan sisanya di dalam tinggal si kabelnya. Kabelnya warna hitam, kepalanya kepala 3. Mungkin ini unit dari ya Malaysia, Singapura, atau Hong Kong. Dan yes, udah itu doang. Gila sih, tapi desain boxnya aja tuh bener-bener niat gitu ya. Experience yang dikasih kayak maksimal. Jadi kalau udah tinggal dibalikin lagi aja dan kita tutup boxnya. Kabelnya sendiri ini dia pakai adapter yang kepala 3. Jadi ini sebenarnya juga cukup umum ya, sama kayak yang Mac Mini juga dia kan pakai yang ininya 2, kabel adapter standar. Itu gue juga pakai kabel yang lain. Jadi kabel yang aslinya bisa disimpan aja gitu, biar katanya kalau di keep secara original itu ya bisa menambah nilai jualnya. Sekarang the man of the man. Oke, di bagian belakang ada important use require acceptance of the software license term. Oke, itu doang tulisannya. Oke, jadi tinggal ditarik. Lah, robek. Oh iya, jadi ini mesti ditarik ke atas sebenarnya. Nah, tapi ininya udah keburu robek. Jadi ya udah. Oke. Jatuhnya elegan sekali ya. Nah, ini dia Mac Studio. Bagian bawahnya ada tebel-tebel gini. Kayak ada bantalannya gitu ya. So, here we go, Mac Studio. Bobotnya lumayan ya. Logo Apple-nya juga ukurannya mungkin kurang lebih sama dengan Mac Mini. Build quality as always aluminium ya, jadi solid banget, kokoh banget. Di bagian depan kalian bisa lihat ini ada 2 buah port USB Type-C, Thunderbolt 4 juga. Ada port buat SD card slot. Ini yang nggak ada sebelumnya di Mac Mini, sekarang udah ada, jadi ada tambahan port di depan. Untung banget Apple ngasih si SD card ini, karena ini pasti bakalan kepake banget. Sama kayak di MacBook Pro mereka akhirnya ngasih slot buat si
SD card lagi. Nah, di depan ini ada sebuah lubang buat LED ya. Ternyata memang beneran, kirain ini pas hidup aja baru ada LED-nya. Karena gue suka lihat di video-video di YouTube ini, tapi ternyata dia beneran ada. Kemudian di bagian belakang, pasti pegang tuh kayak dingin-dingin gitu loh guys, kalau produk-produknya Apple. Oke, di bagian belakang sekarang ada 4 buah port dengan logo Thunderbolt, yes, USB Type-C, Thunderbolt generasi keempat, jadi yang udah super kenceng. Ada port LAN, katanya ini LAN-nya 10 gigabit ya, jadi bukan cuma gigabit kayak di Mac Mini, walaupun di Mac Mini yang versi terbaru itu udah ada yang 10 gigabit, jadi kalau kalian pakai buat studio, buat editing, mungkin bisa langsung editing langsung ke server. Dan ini untuk port C adapternya, 2 buah port USB biasa, kayaknya USB 3.2 atau gimana, nanti kita cek aja speknya. Dan HDMI-nya sendiri masih 2.0, jadi cuma bisa sampai 4K 60. Ada headphone jack 3,5 mm dan tombol powernya. Oke, bagian atasnya ini adalah si kipasnya, lubang untuk udaranya ya. Katanya sih tetap silent walaupun lubang udaranya gede ya. Katanya ini mungkin lebih didesain untuk si yang versi M1 Ultra. Sedangkan ini yang gua pilih adalah versi yang paling affordable dari Mac Studio, yaitu yang versi M1 Max yang harganya sekitar 2.000 US dollar atau sekitar 30 jutaan. Ini udah tersedia, sekarang dijual di Indonesia. Gue belinya di Apple Watch Stuff. Kalian juga bisa custom di mereka. Nanti gue taruh aja linknya, udah ada di kolom deskripsi di bawah. Nah, kenapa gue beli si M1 Max sih daripada si Mac Studio ini? Karena gue pengen beli yang MacBook Pro tapi harganya tuh kemahalan guys. Harganya bisa sampai 60-50 jutaan kalau yang 14 inci. Kalau yang 16 inci tuh bisa sampai 60 juta yang mana dipakai sama si Gadget In. Nah, di versi yang ini kayak tadi gue bilang itu starting 2.200, sekitar 30 jutaan. Di Indo itu sekitar 35. Mungkin kalau kalian nunggu sebentar itu bakal lebih rendah lagi. Oke? So, yes, sekarang kita akan gue akan coba install dulu ini semua ke dalam si Mac Studio ini dan kita akan coba compare sama beberapa produk-produk lain, sama beberapa PC-PC lain yang gua ada di studionya Best Indotech ini. Oke? Sip, let's go! Here we go guys, setelah proses tadi instalasi yang lumayan, sebenarnya nggak lama-lama banget sih. Pertama itu kita mesti tinggal colokin, ini gue di belakang cuma colokin kabel listrik, kabel HDMI ke monitor, sama buat mouse dan keyboardnya. Ini gue mouse dan keyboardnya by the way pakai yang punya Xiaomi MIUI, murah meriah. Jadi awal-awalnya kita tinggal pindahin data aja, gue tinggal transfer pakai kabel Thunderbolt dari MacBook yang lama ya, MacBook Pro 16 inci ke sini. Jadi dia ke transfer semua data-datanya kayak aplikasi-aplikasi Premiere gitu-gitu, kalian bisa atur waktu pakai namanya Migration Assistant kalau di Mac itu. Dan itu juga kalau kalian pakai kabel jauh lebih cepat. Sebenarnya bisa pakai WiFi, tapi ya tadi WiFi lama. Data yang gue transfer sekitar 50-60 giga itu cuma makan waktu sekitar 5 menit, nggak nyampe 10 menit sih. Jadi cepet banget. Kelar pindahin data semua, barulah kita melakukan benchmark. Nah, untuk benchmarknya ini gue compare sama MacBook Pro M1 Pro yang gue pakai ini, MacBook Pro 14 inci yang versi M1 Pro dengan 10 core, jadi bukan yang base model ini yang agak tingkat keduanya, yang harganya juga kurang lebih mirip sebenarnya sama si Mac Studio ini di 30 jutaan lah, tapi si Mac Studio-nya kan pakai yang M1 Max. So, kita coba cek ya. Mac Studio M1 Max 10 core CPU, 24 core GPU, sedangkan MacBook Pro ini 10 core CPU, 16 core GPU. Jadi core GPU-nya lebih banyak ada di si Mac Studio ini. Nah, gua tes Geekbench CPU, untuk hasilnya itu sama persis. Karena dari segi CPU dia tadi core-nya sama kan, sama-sama 10 core. Nah, yang bedanya adalah di bagian GPU nih, karena GPU yang ada di si Mac Studio ini jauh lebih banyak ya core-nya ya. Kalian bisa lihat hasil score-nya 53 ribuan untuk OpenCL, 36 ribu di MacBook Pro, sedangkan Metal ini 60.900 sampai 61 ribu di Mac Studio, kemudian 42 ribu di MacBook Pro. Jadi perbedaannya bisa dibilang hampir 50% ya untuk skor metalnya, sedangkan OpenCL-nya ini bedanya juga sekitar ya hampir 50% juga. Makanya dari segi graphics, kemampuan grafis kan kayak ini emang dipakai untuk pengennya dipakai untuk editing video. Menurut gue sih M1 Max sih gila banget sih. Dan ya kayak gue bilang tadi di depan, kenapa gue nggak beli MacBook Pro yang M1 Max aja? Ya mahal guys harganya. M1 Max itu startingnya 50 jutaan, sedangkan yang kayak ini aja 30 juta. Jadi kalian bisa hemat sekitar ya 15-20 juta, walaupun memang ya kalian mesti tetap nambah kayak monitor, keyboard, mouse,
Dan ya balik lagi di Indonesia sih sebenarnya pilihannya banyak banget ya. Jadi tergantung ke kebutuhan aja. Kalau gua sih ya buat editing anak-anak tim Best Indotech ini sih bakalan nampol. Oke, jadi itu makanya kalau kita ngomongin editing sekarang gue compare ke render video di Adobe Premiere. Nggak pakai Final Cut tapi mungkin pengen transisi ke sana. Oke, jadi ngomongin Premiere dulu aja. Render satu video Best Indotech ya, durasi 9 menit 47 detik. Video TV Polytron yang 85 inci kemarin. Di MacBook Pro M1 Pro ya, yang 10 core, ini memakan waktu 17 menit 18 detik. Oke, 17 menit 18 detik. Di Mac Studio, oke di Mac Studio ya, kalian dengerin ya, 10 menit 8 detik. Wow, jadi hampir 1:1 rasionya ya, rasio durasi video dengan export time-nya. Gue nggak ngerti gimana yang si versi M1 Ultra sih, pasti jauh lebih kenceng lagi. Tapi ya buat gue sih rasio 1:1 itu udah lebih dari cukup banget lah. Biasanya waktu dulu gue awal mulai Best Indotech tuh ya, itu dulu videonya juga cuma Full HD sih. Sekarang video 4K, rata-rata kita tuh butuh waktu ekspor 2 kali lipat biasa daripada si videonya. Biasa video 10 menit kita ekspor 20 menitan lah kayak gitu. Dengan pakai ini ya kalian bisa menghemat tadi 50%, setengahnya doang loh. Dengan durasi ya rasionya 1:1 jadinya video 10 menit, ekspornya sekitar 10 menitan kayak gitu. Dan itu ya ada efek-efeknya, ada teksnya, ada color gradingnya, ada musiknya. Jadi performance yang dihasilin walaupun di Adobe Premiere yang menurut gue sih ini udah mumpuni banget. Jadi mantap. Nah sekarang gue pengen nyoba satu lagi nih. Nah ini sebenarnya nggak terlalu apple to apple ya, karena gue compare sama PC editingnya Best Indotech yang udah agak uzur umurnya, udah 2 tahun ya. Nah speknya itu dia pakai chipsetnya AMD Ryzen 2700X, kemudian RAM-nya 32GB dengan VGA-nya 3070 ya, RTX. Gue nggak compare untuk render Premiere-nya, tapi gue pengen lihat comparison wattage-nya. Gua kan pengelola studio ya, listrik yang kita makan di sini tuh lumayan gede guys. Kita sebulan bisa 1 jutaan lebih untuk listriknya. Dengan PC editingnya 2 sampai 3 gitu, kadang-kadang pakai laptop juga kan ngeditnya. Jadi gua iseng pakai alat yang ukur watt kayak gitu buat ngeliat nih perbedaannya berapa jauh. Dan wow, gila, gua mind blown banget. Karena apa? Karena di PC editing kita yang pakai 3070 tadi guys, dia itu pas posisi standby ya. Posisi standby itu wattnya sekitar 70 sampai 100. Oke, jadi 70 sampai 100. Di Mac Studio, kalian bisa tebak kira-kira berapa? Pas standby ya, gue kasih ya. Yang tingginya ya nih ya, tingginya itu sekitar di 15 watt. Rata-rata tuh bahkan di 10 watt, bahkan sering di 8 sampai 9 watt pas standby kayak gini guys. Standby nggak ngapa-ngapain. Sama kayak di PC itu juga pas lagi nggak ngapa-ngapain. Jadi 1:10 perbandingannya. Lumayan gila. Dan gua tes juga pas dia lagi di full load, lagi rendering video ya. Biasanya kan kita rendering video itu yang saat yang kita pakai wattnya paling gede. Di PC kita, ya PC editing Best Indotech itu sekitaran 200 sampai 250 watt. Oke, itu di PC. Di Mac Studio M1 Max itu maksimalnya di 65 watt. 65 watt. Jadi seperempatnya, 25%-nya aja. Wow, gila banget. Jadi bener-bener yang dipakai di sini memang chipset yang dengan teknologi atau arsitektur ARM yang memang lebih hemat energi. Itu bener apa adanya memang yang Apple share, cuma memang dari segi kekuatan lah mungkin yang Apple masih agak suka bikin-bikin gitu guys. Tapi ya bener dengan menggunakan si Mac Studio ini kita akan lebih hemat listrik ya. Mungkin dalam jangka waktu berapa tahun ke depan kita bisa hemat lumayan, tapi nanti gua akan update lah untuk masalah listriknya itu nanti seperti apa. So, ya I think itu aja yang bisa gue share di video kali ini ya, unboxing dan testing tadi. Yang mind-blowing menurut gue adalah ya ini, wattnya bener-bener efisien banget, luar biasa, menghemat energi bisa jauh. Dan dari segi harga juga sebenarnya menurut gue ini termasuk oke sih buat performance yang diberikan. Karena sebelumnya kan M1 Max itu cuma ada di laptop ya, di laptop dan harganya 50 jutaan, 60 jutaan. Sedangkan di sini kalian dapat ya hemat sekitar 20 juta tadi, yang mana kalian bisa pakai buat beli monitor, buat beli
mouse keyboard sampai speaker kayak gitu. Dan pastinya juga ini dia punya teknologi kipas yang lebih gede katanya, cuma Apple itu belum memaksimalkan. Dia pakai profile thermal semua sama dari yang laptop, jadi dia nggak bisa push banget sampai ke maksimal kekuatannya katanya. Jadi masih ada headroom lah, karena suhunya juga nggak pernah panas-panas banget guys. Kipasnya nggak kedengeran, bahkan waktu gua tes render malah di MacBook Pro gua yang kipasnya kedengeran, sedangkan di Mac Studio sunyi senyap banget. Wow. Oke, itu aja videonya. Thank you semua buat yang udah nonton sampai sini. Semoga bermanfaat. Dan kalau kalian ada pertanyaan lagi, tulis saja langsung di kolom comment section di bawah. Mungkin kita akan bahas lebih lengkap di video reviewnya. Tapi sekarang ini udah nggak sabar pengen dipakai sama Kiki mungkin, atau dipakai sama Roy buat ngedit video-videonya Basic.Tech. Dan yes, itu aja. Like kalau kalian suka videonya, subscribe ke Basic.Tech YouTube channel. Nama gue Malvin. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Stay safe, stay healthy, and ciao.